Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Kita menginjak ke pembahasan berikutnya. Ya, jadi penjelasan saya yang barusan ini hanya menjembatani saja bagaimana kita selesai menguasai tentang metodologi ekonometrika, bahwa ekonometrika itu ternyata dasar-dasar ekonometrika itu kita harus menguasai yang namanya analisis regresi dan korelasi. Nah, mari kita coba mengupas ya secara lebih detail bagaimana sih sebenarnya yang dimaksud dengan analisis regresi dan korelasi itu ya. Oke. Yang pertama, nah dalam ilmu statistik, teknik yang umum digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel itu disebut analisis regresi ya. Ingat ya, jadi analisis regresi itu adalah sebuah alat analisis dalam statistik yang gunanya adalah untuk menganalisis hubungan ya antara dua variabel ya, yang dimana secara lebih detail lagi nanti variabelnya dibagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat ya. Model matematis dalam menjelaskan hubungan antar variabel dalam analisis regresi menggunakan persamaan regresi. Nah, seperti yang sudah kita kenal, persamaan regresi itu adalah Y sama dengan A plus BX gitu ya. Atau Y sama dengan B0 plus B1X. Nah, gitu ya. Itu saya kira masalah penamaan dari simbol saja perbedaannya. Ya, intinya sama saja. Oke, next. Perbedaan dasar antara korelasi dan regresi. Nah, ini harus kita pahami dulu. Ya, dua jenis kata ini selalu berkaitan ya sebenarnya. Ada regresi dan korelasi. Kalau regresi, ya ini ya. Nah, korelasi dulu. Korelasi hanya menunjukkan sekedar hubungan. Korelasi itu berarti menunjukkan hubungan, derajat hubungan. Derajat hubungan. Bagaimana seseorang itu mempunyai hubungan dengan yang lainnya. Tetapi hubungan antara dua orang atau dua variabel itu belum tentu masing-masing saling mempengaruhi. Nah, gitu kan? Ya. Ini nanti akan terlihat perbedaan yang jelas antara korelasi dan regresi. Kalau korelasi hanya menunjukkan sekedar hubungan. Dan kalau dalam korelasi, variabelnya tidak ada istilah variabel bebas atau variabel terikat. Tidak ada variabel dependent dan independent. Nah, kenapa? Karena dalam korelasi itu tidak dikenal hukum kausalitas atau hukum sebab akibat. Ya. Dalam korelasi, variabel itu semuanya adalah variabel bebas. Masing-masing tidak saling mempengaruhi, hanya sebatas hubungan. Jadi sejajar antara variabel X dengan Y sejajar. Masing-masing adalah berfungsi sebagai variabel bebas. Variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Maka itu disebut analisa korelasi. Berkorelasi, berhubungan. Relasi, dari kata relasi, hubungan. Kalau hubungan kan sejajar ya, sejajar. Ya, A dan B sejajar atau X dan Y sejajar. Namun kalau regresi menunjukkan hubungan pengaruh. Nah, ini sudah ada kata pengaruh. Ya. Di mana variabel yang berhubungan belum tentu berpengaruh. Tetapi variabel yang saling berpengaruh pasti mereka berhubungan. Nah, gitu ya. Filosofinya begitu. Ibaratnya begini. Ada satu keluarga misalnya. Ya, satu keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada anak. Ya, di mana ayah dan ibu ini adalah sejajar. Ya, posisinya adalah sejajar. Masing-masing adalah independen. Gitu kan. Dan anak itu di bawah antara ayah dan ibu, di mana hubungan antara ayah dan ibu menghasilkan anak. Jadi anak ini fungsinya adalah jenis hubungannya adalah hubungan pengaruh. Pengaruh antara hubungan antara ayah dan ibu itu berpengaruh terhadap anak.
Anak ini adalah sebagai sebab hukum kausalitas. Ya, di mana anak dipengaruhi oleh ayah atau anak dipengaruhi oleh ibu. Ya. Itu. Jadi dalam analisis korelasi ditunjukkan dengan hubungan antara ayah dan ibu. Itu adalah analisis korelasi. Tapi kalau ayah dan anak itu adalah hubungan yang ditunjukkan dengan analisis regresi, di mana ayah mempengaruhi anak atau ibu mempengaruhi anak. Nah, itu kan beda banget antara regresi dan korelasi. Ini filosofi ini harus dipahami betul. Next, dalam regresi terdapat istilah variabel bebas dan variabel terikat atau tergantung. Seperti saya contohkan ayah dan anak atau ibu dan anak tadi. Ayah atau anak itu variabel bebas, ayah dan ibu itu adalah variabel bebas, dan anaknya itu adalah variabel terikat, variabel yang dipengaruhi oleh ayah atau dipengaruhi oleh ibu. Nah, ini dasar antara korelasi dan regresi. Nah, ini mohon diingat-ingat betul, dipengerti betul, ya, karena nanti dalam analisis berikutnya kita banyak berhubungan dengan analisis regresi dan korelasi ini. Ya, intinya pembahasan ekonometrika itu selalu menggunakan kedua analisis ini, regresi dan korelasi. Makanya harus dipahami. Oke, berikutnya. Dalam suatu persamaan regresi terdapat dua macam variabel. Ini saya kira sudah paham ya, sudah paham. Di mana ada variabel dependen atau variabel yang terikat atau tidak bebas, yaitu variabel yang nilainya tergantung dari variabel lain. Biasanya dinyatakan dengan Y, ya. Dan variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak tergantung dari variabel lain yang biasanya dinyatakan dengan X. Karena tidak tergantung makanya disebut independen. Karena Y itu variabel tergantung maka disebut variabel dependen. Ya, jangan terbalik ya. Oke, saya kira ini jelas. Kita lanjut. Prinsip dasar dalam membangun suatu persamaan regresi adalah bahwa antara variabel dependen dengan variabel independennya mempunyai sifat hubungan sebab akibat, kausalitas seperti yang saya sebut tadi ya, hubungan kausalitas atau relationship kausal, baik yang didasarkan pada teori, ya, kausalitas itu bisa harus dijadarkan dari teori atau hasil-hasil penelitian sebelumnya, ataupun yang didasarkan pada penjelasan logis tertentu dari ahli. Tentu saja ya. Jadi intinya regresi, ya, model regresi itu dibangun berdasarkan hubungan kausalitas, sebab akibat. Kalau Anda menyusun sebuah model ekonometrika yang didasarkan pada analisis regresi, tetapi masing-masing variabel dalam alat analisis itu atau model itu tidak mempunyai hubungan kausalitas, baik berdasarkan teori atau dari penelitian-penelitian terdahulu, maka itu tidak layak ya dipasang sebagai analisis regresi. Tidak bisa variabel yang tidak ada hubungan kausalitas kemudian disusun menjadi model regresi, itu tidak bisa, tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Jadi variabel yang masuk dalam model regresi harus sudah mempunyai dasar hubungan kausalitas. Gitu. Next, analisis korelasi sederhana adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Ingat, dalam korelasi variabelnya tidak ada variabel terikat, tidak ada variabel bebas. Kedua-dua dari variabel dalam korelasi itu adalah semuanya bersifat variabel bebas karena tidak saling berpengaruh, tidak ada hubungan kausalitas. Maka di dalam analisis korelasi tidak harus masing-masing variabel itu punyai hubungan kausalitas seperti regresi, tidak. Ya. Karena hubungan korelasi itu sifatnya sejajar. Ya. Tidak berpengaruh atau mempengaruhi antara variabel X dengan variabel Y. Ukuran yang menyatakan keeratan hubungan ya, itu dimaktubkan dalam koefisien korelasi. Biasanya simbolnya itu R kecil ya. Simbolnya itu R kecil, itu korelasi sederhana. Gitu kan? Kalau R besar,
Nah, seperti R besar ya, R besar, R kecil, R besar. R besar itu berarti korelasi berganda. Kalau R kecil berarti korelasi sederhana. Di mana koefisien ini bernilai antara min 1 sampai dengan positif 1. Jadi tidak bisa lebih dari 1 atau tidak bisa lebih dari min 1. Sebuah langkah awal yang sangat bermanfaat dalam melihat hubungan antara dua variabel adalah menampilkan informasi data ke dalam bentuk diagram pencar. Nah, ini teori dasar. Ini rumusnya, rumus korelasi dalam ilmu statistik. Ini simbolnya adalah R kecil, ini adalah korelasi sederhana. Korelasi antara dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Ya. Oke, saya kira ini rumusnya pakem saja ya, nggak perlu dia bahas. Yang penting mengerti gitu kan, karena Anda bukan ahli statistik gitu kan. Yang penting ini asal usul rumus ini adalah seperti ini, dah gitu ya. Dan kita nanti menghitung korelasi ini tidak menggunakan manual, kita menggunakan bantuan software ya, namanya software SPSS. Selanjutnya koefisien determinasi. Nah, kalau ada analisis korelasi ya, di mana simbolnya itu adalah R kecil ya, R kecil tadi, maka R kecil itu kalau dikuadratkan itu disebut sebagai koefisien determinasi ya. Koefisien determinasi sederhana, karena ada juga namanya R besar kuadrat. Kalau R besar kuadrat berarti determinasi, koefisien determinasi berganda, artinya X-nya itu lebih dari 1 ya. Yang menyatakan ya, koefisien determinasi itu adalah besaran yang menyatakan besarnya kontribusi variabel X ya, kontribusi itu sumbangsih ya, besarnya kontribusi variabel X ya, terhadap perubahan variabel Y. Nah, sampai seberapa besar ya, perubahan variabel X itu berpengaruh terhadap perubahan variabel Y. Itulah itulah disebut dengan koefisien determinasi. Semakin besar ya pengaruh atau semakin besar perubahan X berpengaruh terhadap perubahan Y, maka koefisien determinasi semakin tinggi, semakin mendekati 100 atau semakin mendekati 1. Tetapi sebaliknya ya, jika perubahan variabel X ya tidak begitu berpengaruh terhadap perubahan variabel Y, maka determinasinya kecil ya, mendekati 0 gitu. Ini adalah koefisien. Ini penting dalam analisis regresi ya, karena determinasi ini juga disebut sebagai analisis goodness of fit. Nah, seperti yang pernah saya singgung sebelumnya, dalam analisis ekonometrika itu model regresi yang baik itu harus memenuhi syarat goodness of fit. Nah, di mana goodness of fit itu menggambarkan kecocokan atau seberapa besar model itu bisa menjelaskan dari fenomena yang ada. Semakin tinggi determinasi ya, berarti semakin akurat model itu. Nah, itu kan. Artinya semua perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh variabel X bisa dijelaskan terhadap perubahan variabel Y secara akurat, itu berarti model itu semakin baik ya. Jadi determinasi ini semakin tinggi, semakin mendekati 1 itu semakin baik. Kalau semakin mendekati 0 ya semakin jelek gitu kan. Gitu. Oke, lanjut. Uji signifikansi koefisien korelasi. Ini tidak perlu kita bahas ya. Jadi kita langsung ke intinya saja, karena kalau masuk ke rumus-rumus begini saya yakin Anda akan pusing gitu kan. Nah, kita langsung ke analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana. Analisis regresi linear sederhana adalah suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan garis lurus. Teknik membangun persamaan garis lurus
dan menentukan nilai perkiraannya. Nilai perkiraannya itu maksudnya nilai A dan B-nya ya, yaitu intercept dan slope-nya, A dan B-nya. Di mana hanya ada satu variabel yaitu variabel X dan variabel Y. Disebut regresi linear sederhana. Jika X-nya lebih dari satu berarti regresi berganda. Suatu persamaan garis lurus yang menyatakan hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y, ya, tidak bebas Y, dan digunakan untuk memberikan nilai Y berdasarkan nilai X yang disebut sebagai persamaan regresi. Ini sebagai jelas ya. Nah, untuk menyusun sebuah model berdasarkan analisis regresi itu ada teknik ya, teknik untuk memprediksi dengan tepat berapa sebenarnya nilai A dan nilai B ya. Saya akan tunjukkan dulu persamaan yang lalu ya, biar Anda jelas. Bentar, di sini ya. Nah ini ya, ini adalah model regresi ya. Model regresi ini intinya adalah bagaimana kita menghitung B1 ini yang saya tanda ini dengan menghitung B2. B1 ini adalah intercept dan B2 ini adalah slope ya. Karena masing-masing besaran dari B1 B2 ini akan berpengaruh nanti, akan mempengaruhi bagaimana perubahan X ini bisa mempengaruhi perubahan Y. Ya kan? Kalau misalnya X-nya 1, misalnya B2-nya 2. Ininya misalkan 1, B1-nya 1, B2-nya 2, X-nya 1. Berarti 1X ini kalikan 2, ya kan? Berarti 2 tambah 1 3. 1X ya akan merubah Y sebesar 3 satuan. Nah, gitu kan? Jadi ini di sini B1 dan B2 ini yang harus kita cari. Tanpa kita mengetahui besarnya B1 dan B2, kita tidak bisa menjelaskan berapa besarnya perubahan variabel X bisa berpengaruh terhadap Y. Tidak bisa kita. Ya. Tapi ketika kita sudah menemukan B1 dan B2, maka kita bisa memprediksi berapa besarnya perubahan Y akibat dari perubahan X. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan sudah ketemu B1-nya adalah min 184,08 dan B2-nya adalah 0,7064. Nah, ini namanya model sudah terbentuk model dari analisa regresi ini. Nah, angka-angka ini B1 dan B2 diperoleh seperti ini berdasarkan dari data. Nah, kemarin sudah kita ungkap data ini. Nah, ya gimana Pak? Cara menghitungnya ini ada data Y 15 tahun, kemudian ada X 15 tahun di mana Y adalah konsumsi ya, dan X ini adalah tingkat pendapatan masyarakat ya. Bagaimana tingkat pengaruh dari tingkat pendapatan masyarakat ini terhadap Y yang ditunjukkan berdasarkan model ini ya, berdasarkan model ini gitu kan. Nah, ini ngitungnya gimana dari data ini kemudian sampai ada dapat seperti ini. Ini menggunakan analisis yang namanya tadi saya sebutkan sebagai software SPSS. Nah, mari kita tunjukkan sebentar lagi bagaimana caranya menghitung sehingga terjadi ketemu model seperti ini ya. Dari data ini lalu ketemu seperti ini, bagaimana perjalanannya. Nah, setelah pembahasan berikut ini ya. Jadi biar enggak terlalu panjang pembahasannya ya. Oke, kita lanjut lagi sebentar lagi.